Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahadian Rizky. Saya, saya dari TRM 2B ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Ini ini adalah tahapan praproduksi. Di tahapan praproduksi ini ada ide cerita, karakter, latar, naskah, dan juga storyboard. Ide cerita. Judul ide cerita ini adalah Saat Empat. Alur ceritanya pertama-tama seorang penyusup bersenjata datang ke sebuah gedung dengan keyakinan penuh bahwa tempat tersebut adalah markas musuh. Atau setelah dia masuk ke situ, rupanya di dalamnya ada orang lain. Pertengahannya, saat masuk, ia mulai merasa ada yang aneh. Bukannya markas musuh, ternyata gedung tersebut adalah acara cosplay. Orang-orang justru memuji kostumnya dan menganggapnya peserta cosplay. Membuat sang penyusup kebingungan dan salah tingkah. Penyusup itu akhirnya menyadari kesalahannya. Ia pergi meninggalkan tempat tersebut sambil merenung. Cerita ditutup dengan pesan bahwa penting untuk memastikan situasi dan lokasi terlebih dahulu sebelum bertindak. Karakter. Karakter. Pertama itu ada MC atau karakter utama. Namanya itu Finn. Finn adalah sosok misterius dengan identitas yang tidak diketahui. Ia mengenakan pakaian tertutup berwarna hitam dan merah yang menutupi seluruh tubuhnya. Sifatnya dingin, tenang, dan sulit ditebak, membuat orang di sekitarnya merasa waspada. Kedua itu ada Mas Jason, sebagai karakter sampingan. Mas Jason merupakan pemilik rumah yang tanpa sengaja didatangi oleh Finn. Ia adalah seorang pria yang menggunakan topeng dan terlihat santai, tidak menyadari situasi bahaya yang hampir terjadi. Clara adalah karakter sampingan juga. Clara adalah seorang perempuan berkacamata kuning dengan pakaian berwarna putih. Ia hadir dengan bagian dari keramaian dan memperkuat kesan bahwa tempat tersebut bukan lokasi berbahaya. Terus Spider-Man, karakter sampingan juga. Spider-Man adalah seorang pria yang mengenakan kostum Spider-Man. Kehadirannya menegaskan suasana acara cosplay untuk menjadi elemen komedi dalam cerita. Latar cerita mengambil lokasi utama berupa sebuah gedung yang disangka sebagai markas musuh, namun sebenarnya merupakan tempat kelangsungan acara cosplay. Lingkungan sekitar digambarkan sebagai area terbuka dengan bangunan sederhana, ruang dalam rumah, serta suasana keramaian yang mendukung unsur kejutan dan komedi. Latar pertama, pada gambar ini ditampilkan, ini di luar gedung acara. Pada gambar ini ditampilkan sebuah bangunan sederhana yang berada di area terbuka dengan latar langit biru, rumput hijau, dan pepohonan di sekitarnya. Pemilihan warna biru pada langit memberikan kesan tenang dan terbuka, sementara warna hijau pada tanah dan pohon mempresentasikan lingkungan yang alami dan sederhana. Bangunan digambarkan bentuk yang simpel dan fungsional tanpa banyak ornamen. Pintu utama berada di depan dan dibuat simetris sehingga memberi kesan rapi dan mudah diakses. Papan nama pada bangunan berfungsi sebagai penanda identitas yang jelas, menegaskan fungsi tempat tersebut dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Latar kedua itu meja makan. Gambar ini menampilkan suasana perayaan yang hangat dan sederhana. Elemen balon merah, biru, dan hijau tergantung di bagian atas memberikan kesan meriah dan penuh keceriaan. Tambahan hiasan bendera kecil memperkuat nuansa pesta atau acara spesial. Latar tiga itu tempat acara. Pada gambar terlihat beberapa orang yang digambarkan pada bentuk siluet sederhana yang berkumpul di sisi kiri. Bentuk-bentuk ini menunjukkan adanya keramaian yang bersamaan meskipun tanpa detail wajah. Warna coklat yang digunakan memberikan kesan netral dan sederhana, sehingga perhatian tertuju pada aktivitas dan makna kebersamaan, bukan pada individu tertentu. Naskahnya bisa kita lihat di sini ada naskah skenario yang akan saya bacakan nanti waktu di storyboard. Storyboard scene 1. Pada scene pertama diperlihatkan karakter Finn berdiri di depan sebuah gedung. Dengan sikap waspada, ia mengira bangunan tersebut merupakan markas musuh yang menjadi target misinya. Suasana luar gedung digambarkan tenang dan sederhana, memperkuat keyakinan Finn sebelum ia masuk ke dalam. Scene 2 menunjukkan Finn berada di dalam gedung.
Ia merasakan kejanggalan karena suasana di dalam tidak sesuai dengan yang ia bayangkan. Ruangan terlihat terang dan dipenuhi orang, menandakan bahwa tempat tersebut bukan markas yang ia tuju. Scene ketiga, pada scene ini Finn bertemu dengan beberapa orang di dalam, seperti kehadiran Clara dan juga Spider-Man, menegaskan bahwa gedung tersebut sedang digunakan untuk acara cosplay. Finn disalahartikan sebagai peserta cosplay karena penampilannya yang unik. Di scene keempat, menggambarkan Finn yang ikut duduk bersama dengan Mas Gerson. Meskipun masih merasa bingung, ia mulai menyadari kesalahannya dan memahami bahwa ia telah salah masuk ke lokasi. Scene 5. Scene terakhir. Di scene ini Finn meninggalkan gedung tersebut dengan tenang dan menyimpulkan bahwa pengalamannya sebagai pelajaran yang berharga. Untuk lebih teliti sebelum bertindak, scene ini menutup cerita dengan pesan moral yang ringan dan bernuansa komedi. Nah, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.